Selamat berjumpa dengan saya, Edward Dewalik, hamba Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan untuk melihat bagaimana perkembangan-perkembangan situasi yang ada ditinjau dari sisi firman Tuhan. Tidak mengangkat sebuah labeling atau label daripada gereja, tetapi kita akan belajar secara utuh daripada firman Tuhan yang murni, sehingga semua pribadi dapat mengerti, memahami untuk dapat melakukannya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa supaya Allah Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Bapa di dalam sorga, datang kepadamu merendahkan diri mohon pertolonganmu. Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan dan berikan, biarlah menolong kami menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami dapat belajar daripada firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti rencana, kehendak daripada Engkau bagi kami umat-Mu, bagi kami manusia yang hidup di akhir zaman ini khususnya Tuhan, supaya kami dapat ikut masuk dan berada di dalam rancangan, rencana, dan kehendak. Terima kasih Tuhan, diserahkan dari awal sampai akhir. Pelajaran firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pendengar, Pak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar. Tinjauan yang akan saya ambil, saya akan share di slide yang ada, sehingga nanti berganti-gantian muncul slide atau muncul wajah saya yang dapat kita sama-sama nikmati untuk belajar kebenarannya, supaya kita dapat menghidupinya. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bicarakan adalah tentang penciptaan, keumat Allahan, dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini. Karena topik ini merujuk kepada bagaimana nanti sebenarnya seharusnya perjalanan yang dilakukan atau yang terjadi di atas muka bumi ini, dan lebih khusus bagaimana manusia menyikapi perjalanan ini dengan lebih benar. Saya katakan lebih benar karena sumber kehidupan kita adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Baik, saya akan share slide yang ada supaya kita bisa dapat segera mulai. Dan pada kesempatan ini saya akan mulaikan dengan hal seperti ini. Ya, tertulis di situ dari berbagai macam bahasa, ya, tentang firman Tuhan benarnya, ya, tentang firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dapat melihat, ya, ada firman Tuhan, ada das word dan lain sebagainya, ya. Sedikit agak ini yang akan saya tampilkan, ya, firman Tuhan yang sebenarnya menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Dan slide-slide ini akan menunjukkan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dapat hidup di dalam kebenarannya, hidup menuruti kehendaknya, hidup menurut rancangannya, hidup menurut rencananya, ya, yang sudah Ia tetapkan buat kita bersama. Nah, di sini kita dapat melihat slide pertama ini saya tulis dari berbagai macam bahasa tentang firman Tuhan itu sendiri, ya, seperti ini tampilannya. Ada bahasa kita yang saya tulis dengan warna merah, ya, firman Tuhan.
ada bahasa The Word of God yang saya tahu, kemudian di bagian bawah itu ada tembung pangandikane ya. Terus ada pangandika Allah dari bahasa Sunda dan bahasa Jawa, kalimat Allah dan lain sebagainya. Membuktikan bahwa firman Tuhan itu untuk berbagai bangsa. Dan kita akan belajar. Apa yang akan kita pelajari yaitu penciptaan, keumat Allahan dan pemeliharaan Allah. Tidak semua langsung pada kesempatan ini, tapi kita akan belajar bertahap, ya. Nah, belajar daripada firman Tuhan itu ada alasannya. Dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, seperti slide ini muncul, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seringkali yang diangkat hanya kalimat ini pada saat disampaikan dalam khotbah-khotbah, ya. Oleh sebab itu, sidang jemaat selalu dikatakan begitu, belajar dengan baik dan lain sebagainya. Namun secara konteks di dalam kerangka ayat itu saja dikatakan ada kalimat selanjutnya yang dicetak merah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi yang dicetak merah jelas ditujukan, engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah, kalau kita melihat ke belakang dan ke depan daripada ayat ini, sesudah dan sebelum, secara kontekstual, ya, kitab Hosea ini punya tujuan tersendiri. Apa tujuannya? Di dalam sebuah tulisan di Alkitab dikatakan nubuat Hosea adalah usaha terakhir Allah untuk memanggil orang Israel supaya bertobat dari penyembahan berhala dan kefasikan mereka yang tak kunjung berakhir. Nah, di situ ya, umat Allah ini tidak mungkin dapat bertobat tanpa ada imam yang membimbing. Oleh sebab itu kalau kita baca secara keseluruhan Hosea 4 mulai ayat 1 sampai 6 ini, kita mengerti teguran Allah itu juga kepada para imam, ya. Oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan, awam maupun imam, kita belajar bersama, ya, menghadapi masa-masa yang seperti sekarang. Ini belum apa-apa, karena dinubuatkan dalam firman Tuhan akan ada masa-masa yang lebih sulit. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan tentang penciptaan terlebih dahulu. Ya. Topik mengenai penciptaan merupakan pembahasan yang terkait erat dengan topik keumat Allahan sebagai representasi seluruh ciptaan Allah yang menerima pemeliharaan dari Allah Sang Pencipta. Ya, jadi yang akan dibicarakan itu tentang bagaimana manusia sebagai ciptaan Allah, ya, merepresentasikan seluruh ciptaan Allah yang menerima pemeliharaan dari Allah Sang Pencipta. Dan juga kisah penciptaan ini tidak dapat dilepaskan dari kerinduan Allah untuk menciptakan pribadi yang mampu berelasi dan berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, Allah merasa perlu menciptakan manusia sebagai puncak mahakarya Allah yang sempurna, yang mampu berkomunikasi dan berelasi. Ya, kalau kita pelajari dari kitab Kejadian pasal 1, ya, penciptaan-penciptaan itu hanya manusia yang mampu, ya, yang mampu berkomunikasi dan berelasi dengan Allah. Seluruh ciptaan Allah itu kemudian ditempatkan Allah dalam ruang lingkup alam semesta sebagai tempat berelasi dan berinteraksi antara ciptaan dengan Sang Pencipta dan antara ciptaan dengan ciptaan lainnya. Secara garis besar, doktrin penciptaan merupakan teologi kehidupan di mana dunia sebagai dunia atau oikos, semua makhluk hidup. Mari kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 8. Apa dikatakan dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-8? Firman Tuhan berkata seperti ini, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, ada satu tempat yang disediakan oleh Allah, ya, di sebelah timur, namanya Eden. Ya,
ada dunia, ya, di mana ada dunia untuk semua makhluk hidup, oikos, ya. Jadi ada penempatan secara khusus. Allah tempatkan kita secara khusus. Kita harus ingat-ingat nanti, karena pelajaran ini akan berjalan panjang dan kita akan berbicara tentang Eden itu juga. Jadi Adam diciptakan satu tempat untuk menempatkan manusia dan ciptaan-ciptaan lain, disebut dunia, ya. Secara khusus topik mengenai penciptaan menjadi cerita pembuka di dalam kitab Kejadian yang memuat asal mula kehidupan. Allah yang adalah keberadaan yang awal dan yang tidak diciptakan melakukan karya penciptaan yang bersifat holistik. Apa itu artinya? Secara menyeluruh dia ciptakan semuanya. Apa yang ada di atas muka bumi ini, bahkan alam jagat raya ini, dia yang menciptakannya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Dan di akhir penciptaan secara holistik tersebut, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengutip ayat ini secara khusus 31? Karena di sana dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita belajar di sini. Ada pembuktian bahwa tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Suatu pernyataan teologis bahwa semuanya baik. Seluruh ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Sehingga keburukan seharusnya tidak lahir dari kebaikan Allah. Itu yang dapat kita simpulkan dari ayat tadi, ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah kenapa sekarang hal-hal buruk terjadi? Kenapa sakit penyakit merajalela? Kenapa dosa semakin parah dan seperti terdiamkan oleh Allah? Mengapa kehancuran secara holistik diabaikan oleh Allah? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Jawabannya hanya firman Allah. Firman Allah lah yang akan menjawab. Yosua 1 ayat 8. Mari kita sama-sama baca dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Cukup jelas. Kemudian firman Allah menjawab lagi dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Ya, ayat yang sudah tidak asing, yang menjadi ayat-ayat hafalan. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya lanjutkan di ayat yang ketiga, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Mazmur 119, mari sama-sama kita lihat lagi. Mazmur 119 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Luar biasa sekali. Ibrani 2. Kitab Ibrani di Perjanjian Baru, pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Luar biasa, semakin ditekankan oleh firman Allah sendiri. Apa yang harus terjadi, sikap apa yang harus muncul dari diri kita. Ayat yang terakhir dalam kitab Daniel, pasal 12,
ayat yang keempat. Mari sama-sama kita lihat. Daniel pasal yang ke-12 berkata seperti ini. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Puji Tuhan. Firman Tuhan sendiri sudah menjawab. Masalah-masalah yang terjadi hanya bisa dijawab oleh firman Tuhan. Asalkan kita mau perkatakan Taurat, merenungkannya, supaya perjalanan kita menjadi satu perjalanan baik. Kita renungkan dengan baik menurut kitab Mazmur, sehingga kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah dengan baik pada musimnya. Kita amat-amati dengan baik, kata kitab Mazmur. Firman Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu. Supaya kita tidak dapat malu dalam perjalanan ini. Kita teliti, sehingga kita tidak mudah dibawa arus. Arus-arus yang luar biasa sekarang terjadi. Muncul di mana-mana. Dan terakhir, menyelidikinya. Dalam kitab Daniel katakan, banyak orang akan menyelidikinya. Lalu apa yang terjadi? Pengetahuan secara pribadi, saudara dan saya, masing-masing kita akan semakin bertambah. Pengetahuan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui apa? Firman Tuhan ini. Nah, di bagian akhir, saya tulis manusia. Cuman satu topiknya sebenarnya. Manusia. Siapa dia? Saudara dan saya, kita masing-masing. Marilah kita berbuat sesuatu dalam hidup ini. Marilah kita berubah dalam hidup ini. Supaya apa? Ada sesuatu yang baru di tengah-tengah situasi dan kondisi bencana kemanusiaan ini. Allah kunci kita di tempat kita masing-masing. Supaya kita introspeksi diri. Supaya kita mengenali diri kita. Supaya kita tahu hakikat kita. Bahwa kita adalah umat Allah. Kita adalah ciptaan Allah yang seharusnya berjalan menurut rencana, kehendak, rancangan daripada Allah sendiri. Pada kesempatan ini saya tidak berpanjang-panjang terlebih dahulu dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya untuk membahas lebih dalam, membahas semakin dalam. Tapi yang kita bahas firman Tuhan yang hidup ini. Kita belajar bersama secara pribadi, bertumbuh secara pribadi. Karena firman Tuhan ini tidak datang untuk komunitas. Firman Tuhan ini tidak datang untuk sekelompok, tapi untuk pribadi. Karena keselamatan itu sifatnya pribadi. Ya, nah mari sama-sama pada kesempatan ini di awal perkenalan saya juga untuk tayangan awal ini, himbauan saya mari kita belajar bersama. Dan kita akan jumpa pada tayangan berikut, kita masuk lebih dalam, semakin dalam supaya kita semakin mengerti, kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik, lebih benar berdasarkan firman Tuhan. Satu ayat terakhir dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga biasanya dibawakan di ayat yang ke-16, ya 2 Timotius 3 ayat 16, tapi saya mau membacanya dari ayat sebelum 16 itu. Dikatakan di sini di ayat 15 2 Timotius 3, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci dapat memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Baru ayat 16-nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17 katakan dengan demikian tiap-tiap. Jadi pribadi. Ingat sekali lagi pribadi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hidupmu tanggung jawabmu. Kebenaranmu tanggung jawabmu. Bahkan keselamatanmu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab siapa-siapa.
Marilah kita bertekun. Marilah kita mengambil keputusan. Aku mau maju. Aku mau menyelidiki. Aku mau mengamat-amati. Aku mau merenungkan. Aku mau meneliti firman-Mu ya Tuhan. Sehingga aku semakin mengenal Engkau secara pribadi. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan pada kesempatan perdana ini. Ya, harapan saya semoga apa yang akan kita jalani bersama dalam proses pembelajaran ini ke depan boleh menjadi berkat buat kita bersama. Dan kalau saudara ingin berpartisipasi, saudara dapat menghubungi nomor telepon yang akan tercantum nanti di bawah ini. Kita akan bisa bersama-sama berbincang-bincang melalui satu media yang sudah tersedia, ya, satu aplikasi yang sudah tersedia, yang nanti akan saya umumkan. Kalau ada yang ingin ikut bergabung, kita bisa bertanya jawab, kita bisa berdiskusi. Pada kesempatan ini, sekian dulu dari saya. Saya tunggu respons dari Bapak Ibu Saudara sekasih yang ingin sama-sama belajar supaya secara pribadi kita dapat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan menuju kepada rencana dan rancangannya sampai masuk kepada keselamatan yang besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, ya, sekali Yesus tetap Yesus, lewat batas daripada tembok, lewat batas daripada gereja yang ada, firman Tuhan untuk semua manusia, semua pribadi. Tidak ada label-label yang menghalanginya, asalkan kita mau terbuka pada firman itu. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Perdana ini biarlah menjadi berkat untuk selanjutnya dapat Engkau pimpin kami. Engkau Roh Kudus, penolong kami yang sejati, akan menolong kami untuk lebih memahami firman-Mu, lebih mengerti rencana-Mu, lebih mengerti maksud isi hati-Mu, lebih mengerti semua Tuhan apa yang ingin Engkau lakukan bagi kehidupan kami umat-Mu. Orang-orang yang mau percaya kepada Engkau. Sehingga kami masuk dalam rencana dan rancangan-Mu. Bahkan sampai Tuhan boleh menerima keselamatan yang besar itu. Kehidupan kekal. Berada bersama-sama dengan Engkau di tempat yang termulia. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua yang sudah mendengar ini dan mau merespons. Biarlah kiranya Tuhan tolong bimbing. Roh Kudus hadir menguasai hati dan pikiran kami. Supaya kami memiliki satu semangat untuk belajar, dan belajar. Mengenal akan Engkau melalui firman Tuhan ini. Ucap syukur peralaskan doa ini. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.